Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak Eko Suroso dan teman-teman semuanya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil rangkuman yang saya rangkum dari beberapa buku ya. Buku utamanya yaitu saya merangkum buku dari dasar psikologi yang pengarangnya adalah Khalid Haras. Yang pertama adalah pengertian psikologi. Secara etimologis, istilah psikologi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah psikologi dan linguistik. Seperti yang kita ketahui, kata tersebut masing-masing mempunyai nama sebagai disiplin ilmu. Ya, secara umum psikologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat apa yang didengarnya dalam waktu berkomunikasi maupun bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh menurut Simanjuntak 1987 halaman 1. Yang selanjutnya ada cabang-cabang psikolinguistik. Yang pertama ada psikolinguistik teoris. Psikolinguistik teoris ini mengkaji tentang aspek yang ada dalam teori psikologistik, misalnya seperti pengertian bahasa, ciri bahasa manusia, dan teori kemampuan menurut Chomsky, dan ada juga language dan parole menurut Ferdinand de Saussure. Yang selanjutnya adalah psikolinguistik pengembangan. Psikolinguistik pengembangan ini berbicara tentang bagaimana pemerolehan bahasa diperoleh oleh manusia. Dan yang selanjutnya ada psikolinguistik sosial. Psikolinguistik sosial ini berbicara tentang bagaimana aspek-aspek bahasa digunakan dalam lingkungan sosial. Yang keempat ada psikolinguistik pendidikan, dan yang kelima ada neuropsikolinguistik, yang keenam ada psikolinguistik eksperimental, dan yang ketujuh ada psikolinguistik terapan. Selanjutnya ada perkembangan dan tokoh-tokoh psikolinguistik. Perkembangan psikologi telah berkembang sejak zaman kuno dan melibatkan beberapa disiplin ilmu psikologis serta linguistik. Studi tentang bahasa dan berbahasa telah dilakukan sejak era Parmenides dan Socrates. Dalam perkembangannya terdapat dua aliran besar yang mengajarkan kajian psikologistik ini. Yang pertama ada empirisme, yaitu filsafat positivistik, dan yang kedua ada rasionalisme, yaitu filsafat kognitivisme. Jadi bicara mengenai waktu, terjadi kerjasama antara ahli psikologi dan ahli linguistik dalam mengkaji bahasa. Di sini ada beberapa periode penting dalam perkembangan psikolinguistik. Yang pertama ada periode tahun 1950-an. Periode ini teori psikolinguistik dipengaruhi oleh pandangan teori behavioristik seperti yang dikembangkan Skinner, dan teori taksonomi struktural seperti yang dikembangkan oleh Bloomfield. Yang kedua ada periode 1960-an sampai 1970-an. Selama periode 60-an dan awal tahun 70-an, pandangan metalistik kognitivis dari transformasional seperti Chomsky mendominasi semua aspek psikolinguistik. Dan periode selanjutnya pada tahun 1970-an. Periode ini perubahan ke arah variety menuju ke arah pragmatik komunikatif. Artinya aspek bahasa dalam lingkaran teori transformasional secara mendalam masih mempengaruhi teori psikologistik dan juga pengajaran bahasa kedua pada tahun 70-an. Dan yang keempat ada periode akhir 1970-an dan awal 1980-an. Pada akhir dekade
Terakhir pada pragmatik dan sosiolinguistik menjadi arus utama pada periode ini. Dan yang saat ini pada tahun-tahun terakhir diusulkan metode integratif yang terdiri atas komponen behavioral dan kognitif serta ciri kepribadiannya. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh psikolinguistik. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh psikolinguistik yang berkontribusi dalam perkembangan psikolinguistik. Yang pertama ada Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt ini mengembangkan teori mentalitas bahasa yang menganggap bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran maupun perasaan. Dan yang kedua ada tokoh John Dewey, yaitu merupakan pelopor empirisme murni yang menafsirkan analisis linguistik anak-anak berdasarkan psikologi. Yang selanjutnya ada Leonard Bloomfield, yaitu awalnya mengikuti mentalitasme tetapi kemudian beralih ke behaviorisme dalam linguistik. Dan selanjutnya ada Noam Chomsky. Noam Chomsky mengembangkan teori kompetensi atau performansi dalam bahasa serta teori transformasional generatif. Yang selanjutnya ada Osgood dan Seaborg, yaitu mengembangkan Sibio. Tokoh ini mengembangkan teori neo-behaviorisme yang lebih menekankan aspek mekanis dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya ada Miller. Miller mengkritik behaviorisme dan lebih mendukung mentalisme Chomsky. Yang selanjutnya ada Karl Popper, yaitu mengembangkan teori fungsi bahasa seperti ekspresi, afirmasi, dan representasi. Misalnya ada bahwa ada bahasa manusia meliputi hakikat, ciri, dan proses. Yang pertama ada hakikat bahasa manusia. Menurut Chomsky sering mendeskripsikan kalimat bahasa dalam kajiannya bahwa bahasa itu menggunakan struktur dependent operational atau operasi keberuntungan struktur. Operasi keberuntungan struktur yang dimaksud ialah komposisi dan produksi tuturan tidak hanya mengutai urutan kata-kata. Setiap kalimat memiliki struktur internal yang tak terdengar atau unaudible yang harus dimengerti oleh para pendengar. Selanjutnya ada ciri bahasa manusia. Edison 1984 menyatakan bahwa karakteristik bahasa manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jalur auditoris, yang kedua ada arbiter, yang ketiga ada kebermaknaan, yang keempat ada transmisi budaya, yang kelima ada penggunaan spontan, yang keenam ada pergiliran, yang kedua ada dualitas atau artikulasi ganda, yang keempat ada yang kedelapan ada keterpisahan, dan yang kesembilan ada ketergantungan, kesepuluh ada kreativitas. Dan ada bab 3 peran bahasa. Selanjutnya 1987 halaman 157 menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses yang terjadi dalam otak anak-anak atau bayi sewaktu memperoleh bahasa ibunya. Jadi pemerolehan bahasa melibatkan bahasa pertama yang berbeda dengan pembelajaran bahasa yang melibatkan bahasa kedua atau bahasa asing. Selanjutnya ada kemampuan bahasa pertama. Kemampuan bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali kita kuasai sebelum mempelajari bahasa lainnya. Dalam banyak kasus, bahasa pertama sering disebut sebagai bahasa ibu, tetapi tidak selalu identik dengan bahasa ibu. Contohnya, seorang anak yang sejak kecil sering terpapar dua bahasa, dapat memiliki dua bahasa pertama. Dan ada ciri-ciri bahasa pertama. Yang pertama, urutan perolehan. Bahasa pertama diperoleh secara alami sejak lahir, sejak kecil sebelum anak menguasai bahasa
bahasa yang pertama, seorang anak dapat memiliki bahasa pertama yang berbeda dari bahasa ibunya, tergantung pada bahasa yang digunakan dalam lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada digunakan seumur hidup. Bahasa pertama digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama mengungkapkan perasaan maupun emosi. Ini ada pengertian dan proses kemampuan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh setelah kita menguasai bahasa pertama. Bahasa kedua hanya dianggap sebagai bahasa kedua jika bahasa pertama telah dikuasai dengan cukup baik atau sempurna. Jika penguasaan bahasa pertama masih belum sempurna, maka bahasa baru yang diperoleh juga masih dianggap sebagai bagian dari proses pemerolehan bahasa pertama. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa kedua. Yang pertama adalah dipelajari setelah bahasa pertama. Yang kedua ada tidak selalu digunakan dalam semua aspek kehidupan seperti bahasa pertama. Yang ketiga, biasanya diperoleh di lingkungan formal seperti sekolah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Menurut Baradja 1994 halaman 3-12 terdapat 6 faktor yang perlu diperhatikan secara cermat, yaitu ada tujuan, belajar, mengajar, bahan, metode, dan faktor lingkungan. Meski demikian, faktor tujuan, pembelajar, dan pengajar merupakan 3 faktor utama. Dari ketiga faktor ini, kemampuan bahasa kedua mengkonsentrasikan diri pada hal-hal yang menyangkut pembelajar dan proses pembelajaran. Kita ada bab 4, anak-anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Pertama ada definisi kelainan bicara dan bahasa. Kelainan bicara dan bahasa adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya seperti fungsi organ bicara. Keterlambatan dan kelainan mungkin bervariasi dari yang ringan atau tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari dan sosialisasi, sampai yang tidak mampu untuk mengeluarkan suara atau memahami dan mempergunakan bahasa. Dan ada penyebab terjadinya kelainan bicara dan bahasa. Kelainan bicara dan bahasa dapat disebabkan oleh faktor fungsional maupun organik. Kelainan fungsional seperti adanya stres, terjadi adanya kerusakan fisik, sedangkan kelainan organik seperti bibir sumring yang berhubungan dengan gangguan fisiologis. Gangguan ini dapat muncul sejak lahir, selama masa perkembangan, atau diperoleh kemudian akibat kecelakaan, penyakit, atau faktor lingkungan lainnya. Selanjutnya ada karakteristik anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Anak-anak dengan kelainan bicara dan bahasa memiliki kesulitan dalam memahami atau mengekspresikan bahasa. Kelainan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam berbicara, mendengar, memahami, dan menggunakan bahasa secara efektif. Secara umum kelainan bahasa terbagi menjadi 2 kategori, yaitu bahasa reseptif, yaitu kemampuan memahami komunikasi lisan, dan bahasa ekspresif, yaitu kemampuan mengungkapkan pikiran dalam bentuk bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Dan ini ada pembelajar bagi anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Para siswa dengan kelainan bicara dan bahasa mungkin akan memperoleh keuntungan dari intervensi akademik dan perilaku yang secara efektif ditentukan bagi para siswa yang mempunyai masalah belajar dan perilaku. Tetapi intervensi para ahli tetap diperlukan. Beberapa siswa mungkin memerlukan terapi artikulasi, sementara yang lainnya dibantu dengan mempergunakan alat bantu bicara dan mendengar, atau mungkin yang lainnya akan lebih beruntung dengan adanya program intensif yang dapat meningkatkan kesadaran fonem. Selanjutnya ada rangkuman dari memahami konsep psikolinguistik.
pengarangnya yaitu Eko Puntarto. Pada bab pertama ini adalah batasan psikolinguistik. Psikolinguistik adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi tenaga atau studi pengetahuan bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa dan hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri. Psikolinguistik adalah suatu sistem yang meneliti bagaimana memakai suatu bahasa membangun dan memahami kalimat-kalimat bahasa. Ini ada ciri-ciri psikolinguistik dan beberapa ciri-ciri psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu antar disiplin antara psikologi dan linguistik yang memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama ada membahas hubungan bahasa dengan otak. Yang kedua ada berhubungan langsung dengan proses penyajian atau encoding dan pemahaman sandi atau decoding. Dan ada sebagai suatu pendekatan. Dan selanjutnya ada penelaahan pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa dan perubahan bahasa. Dan ada membahas proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar di dalam kaitannya dengan bahasa. Anda mulai diperhatikan pembahasan mengenai kekurangan bahasa dan perilaku linguistik. Dan ada merupakan hubungan kebutuhan berekspresi dan berkomunikasi. Dan ada berhubungan dengan perkembangan bahasa anak dan berkaitan dengan proses psikologis dalam membangun atau memahami kalimat. Dan ada lingkup psikolinguistik. Objek psikolinguistik adalah bahasa, gejala jiwa, dan hubungan di antara keduanya. Bahasa yang berproses dalam jiwa manusia dan tercermin dalam gejala jiwa. Bahasa dilihat dari aspek psikologis, yakni proses bahasa yang terjadi pada otak atau mind, baik pada otak pembicara maupun otak pendengar. Ini ada aspek-aspek yang penting dalam penerapan psikolinguistik, antara lain ada kompetensi, yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Kedua ada akuisisi, yaitu perolehan bahasa. Yang ketiga ada performansi, pola tingkah laku berbahasa. Yang keempat ada asosiasi verbal dalam persoalan makna. Beberapa buku ini ada sekilas perkembangan psikolinguistik. Perkembangan psikolinguistik di dunia, yang pertama ada psikolinguistik diluncurkan pada tahun 1950-an oleh George Miller dan Charles George Miller dan Charles Osgood. Pada tahun 1951 ada seminar psikolinguistik di Universitas Cornell dengan sponsor di Social Science Research Council dan dihadiri oleh beberapa pakar psikologi dan pakar linguistik. Beberapa pakar psikologinya ada John Carroll, ada Carlos Osgood, ada Thomas Sibo. Dia ada pakar linguistiknya seperti Joseph Greenberg dan Floyd L. Selanjutnya ada John Carroll dan kawan-kawan pada tahun 1953 yang mengadakan seminar psikolinguistik di Universitas Indiana. Selanjutnya ada terbit psikolinguistik. Dia ada A Survey of Theory and Research Problem oleh Oscar dan Shidron pada tahun 1954. Selanjutnya ada sosialisasi sidang psikolinguistik dengan format yang sama yang terdapat pada International Journal of American Linguistics. Ada Journal of Abnormal and Social Psychology dan ada terbit buku
psikolinguistik antara lain ada crime content analysis, ada study language, ada approach of study of aphasia. Selanjutnya ada perkembangan psikolinguistik di Indonesia. Psikolinguistik di Indonesia kita lihat dengan terbitnya buku-buku psikolinguistik. Di antaranya seperti yang pertama ada buku psikolinguistik pengarangnya yaitu Jim Taliban pada tahun 1985. Selanjutnya ada psikolinguistik modern atau pengatasi oleh pengatas sejak pada tahun 1987. Selanjutnya ada aspek-aspek psikolinguistik oleh Mansur Fadilda pada tahun 1990. Dan ada buku psikolinguistik oleh Sri Suryakto atau Dharma Roban pada 1992. Dan ada psikolinguistik oleh Sundono dan Darwono pada tahun 2002. Dan ada buku psikolinguistik Abdul Khair pada tahun 2003. Dan ada juga itu tata bahasa transformasi sebagai dasar kajian psikolinguistik. Yang pertama ada tata bahasa. Tata bahasa adalah teori suatu bahasa atau unsur utama tata bahasa dalam kalimat. Itu kalimat yang dihasilkan harus diterima oleh pemakai bahasa atau external condition of expression. Tata bahasa harus dikenal atau condition of generality. Selanjutnya ada kompetensi dan performansi. Kompetensi merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa tentang bahasanya. Performansi adalah memakai bahasa daripada yang nyata atau sebenarnya. Selanjutnya ada kreativitas bahasa. Kreativitas bahasa atau produktivitas bahasa merupakan ciri keuniversalan bahasa. Kreativitas bahasa memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah keterbatasan ekspresi linguistik. Yang kedua ada relatif bebas dari pengawalan stimulus. Yang ketiga ada keserasian bicara dengan keadaan. Dan yang keempat adalah kesatuan menciptakan fleksibel baru. Dan yang selanjutnya ada pengembangan bahasa. Yang pertama ada komponen pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa mencakup 3 aspek utama, yaitu morfologi, yaitu ilmu bahasa mempelajari bahasa, dan ada sintaksis, yaitu ilmu bahasa yang mempelajari struktur kalimat, dan selanjutnya ada semantik. Yang kedua adalah proses pengelolaan bahasa. Proses pengelolaan bahasa melibatkan 2 aspek utama. Yang pertama adalah kompetensi, merupakan pengetahuan tentang bahasa secara abstrak dan tidak sadar. Yang kedua adalah performansi, yaitu penggunaan bahasa secara nyata dalam bicara, membaca, dan menulis. Dan selanjutnya adalah fungsi bahasa dalam pengolahan bahasa. Menurut Gray 1995 ada 7 fungsi bahasa dalam pengolahan anak. Yang pertama adalah instrumental, yaitu memenuhi kebutuhan misalnya meminta sesuatu. Yang kedua adalah regulasi, yaitu mengontrol perilaku orang lain. Yang ketiga adalah interaksional, yaitu membangun hubungan sosial. Yang keempat adalah personal, yaitu mengekspresikan perasaan dan pendapat. Yang kelima adalah domestik, yaitu mengekspresikan dunia sekitar. Dan yang keempat adalah representasional, yaitu menyampaikan informasi. Dan yang ketujuh adalah imajinatif, yaitu menggunakan bahasa untuk bermain atau berimajinasi. Yang keempat adalah masa kritis pemperolehan bahasa. Menurut Lambert, ada masa kritis dalam pemperolehan bahasa, yaitu pada usia 2-12 tahun. Jika seorang anak tidak memperoleh bahasa dalam rentang usia ini, mereka akan mengalami kesulitan dalam penguasaan bahasa. Kita tidak tahu pemperolehan bahasa.
mempelajari hubungan antara sistem saraf dan kemampuan berbahasa. Studi ini berfokus pada bagian otak yang mengontrol bahasa, seperti yang ditemukan oleh Pierre Paul Broca pada tahun 1861 dan Bernard pada tahun 1964. Yang kedua adalah struktur otak dan bahasa. Otak manusia terbagi menjadi dua belahan. Yang pertama adalah hemisfer kiri ya, yaitu berperan dalam kemampuan berbicara, tata bahasa dan prosesan logis. Yang bagian saja hemisfer kanan, yaitu berfungsi untuk mengontrol kemampuan konteks atau bicara dan persepsi luar. Dalam pusat bahasa dalam otak. Yang pertama ada area Broca. Area Broca berperan dalam produksi ujaran. Kerusakan pada area ini menyebabkan afasia Broca, di mana seseorang mengalami kesulitan dalam berbicara, tetapi kemampuannya tetap baik. Kemudian dalam area juga itu mengontrol kemampuan bahasa. Gangguan pada area ini menyebabkan afasia juga, di mana seseorang dapat berbicara lancar tapi sulit memahami bahasa. Keempat ada hubungan bahasa dan pikiran. Bahasa digunakan sebagai alat berpikir dan mempengaruhi cara seseorang memproses informasi. Semakin luas kosakata seseorang, semakin berkembang pula pola pikirnya. Yang kelima ada kreativitas dan motivasi berbahasa. Kreativitas berbahasa memungkinkan seseorang bermain dengan kata-kata seperti dalam puisi dan humor. Motivasi berbahasa berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar dalam menggunakan bahasa. Dan enam ada gangguan berbahasa. Beberapa gangguan yang mempengaruhi kemampuan berbahasa seperti afasia ya, yaitu gangguan akibat cedera otak yang menghambat kemampuan berbicara atau memahami bahasa. Yang kedua ada disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca akibat gangguan pemrosesan bahasa. Yang ketiga ada disartria, yaitu kesulitan berbicara karena gangguan otot yang mengontrol artikulasi. Selanjutnya adalah proses psikolinguistik dalam kehidupan orang dewasa. Pertama ada proses psikolinguistik. Para peneliti menjelajah proses psikolinguistik dari berbagai cara. Ada yang bekerja berdasarkan tes hipotesis, yang diedukasi dari teori, dan ada juga yang bekerja berdasarkan metode atau bidang yang dilatihkan. Meskipun begitu, kebanyakan peneliti bekerja dalam bagian ini memulainya dengan fenomena atau masalah yang muncul. Yang kedua ada tesis work. Di dalam hipotesis tersebut dikemukakan bahwa bahasa bukan hanya menentukan corak budaya, tapi juga menentukan cara dan jalan pikiran manusia, dan oleh karena itu mempengaruhi pola tindak lakunya. Dengan kata lain, suatu bangsa yang berbeda bahasanya dari bangsa yang lain yang akan mempunyai corak budaya dan jalan pikiran yang berbeda pula. Ya, terima kasih presentasi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab atau diskusi. Barangkali ada teman-teman yang mau tanya atau diskusi, silakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Saya Melia Rahman Hidayat, NIM akhir 4. Di sini tadi sudah dijelaskan mengenai lingkup psikolinguistik itu ada beberapa aspek yang penting. Antara lain salah satunya ada asosiasi verbal. Jelaskan secara rinci apa itu aspek asosiasi verbal. Terima kasih.
perkembangan pada anak. Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seseorang yang sudah dewasa dapat memahami proses yang terjadi dalam diri anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan awal, seperti bagaimana sang anak menyimak, cara baca ataupun menulis atau merangkai kata. Soal seperti itu. Baik, presentasi selesai. Kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.